Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Rofiana. Saya guru di SD Negeri 3 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai masalah pendidikan di negara maju dan di SD Negeri 3 Krui. Yang pertama, masalah pendidikan di negara maju dan di SD Negeri 3 Krui. Setelah saya membaca artikel pada materi pengayaan sesi 9.1, karya Choi dan Jang tahun 2021, saya memahami bahwa negara-negara maju yang tergabung dalam OECD juga menghadapi berbagai masalah pendidikan. Salah satu masalah utama yang dijelaskan dalam artikel tersebut adalah ketimpangan pendidikan, yaitu perbedaan hasil belajar dan kesempatan antara siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi berbeda. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah migrasi, gender, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi pendidikan. Masalah ini menurut saya juga terasa di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 3 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Kami juga menghadapi kesenjangan kemampuan belajar antara siswa yang memiliki fasilitas belajar lengkap di rumah dengan siswa yang serba terbatas. Misalnya, tidak semua siswa memiliki akses internet atau perangkat untuk belajar daring. Persamaannya dengan negara maju adalah sama-sama berhadapan dengan masalah pemerataan mutu pendidikan. Namun, perbedaannya terletak pada penyebabnya. Di negara maju, kesenjangan sering muncul karena tekanan akademik dan sistem seleksi yang kompetitif. Sedangkan di sekolah kami, masalah yang lebih karena terbatasnya sarana, jaringan, dan literasi digital siswa maupun orang tua. Yang kedua, upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan modul MPDR 5302. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa negara-negara OECD berupaya mengatasi ketimpangan pendidikan melalui berbagai kebijakan. Di antaranya adalah meningkatkan kesetaraan di sekolah dasar, memberikan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, memperkuat program inklusi bagi anak migran, menegakkan hukum yang menjamin kesetaraan pendidikan, dan memberikan perlindungan bagi perempuan di dunia kerja. Upaya-upaya tersebut sangat sejalan dengan yang dijelaskan dalam modul 7 MPDR 5302 tentang peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dasar di berbagai negara. Modul tersebut menekankan bahwa pemerataan tidak hanya dapat dicapai dengan memperluas akses sekolah, tetapi juga dengan meningkatkan kompetensi guru, memperkuat sistem evaluasi, serta membangun kebijakan afirmatif bagi siswa dari kelompok rentan. Menurut saya, pembelajaran yang bisa diambil dari negara OECD adalah pentingnya kebijakan yang berpihak pada kesetaraan. Di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah kecil seperti SD Negeri 3 Krui, penerapannya bisa berupa pelatihan guru secara berkelanjutan, memberikan bantuan belajar bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan fasilitas TIK agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Yang ketiga, sistem pendidikan di Jepang dan faktor pencapaian skor PISA yang tinggi. Pada materi pengayaan sesi 9.2, dijelaskan bahwa sistem pendidikan di Jepang menonjol karena keseimbangan antara pengembangan akademik, karakter, dan keterampilan sosial. Kurikulum yang digunakan disebut Course of Study, yang berlandaskan pada filosofi Zest for Living atau Ikiru Chikira, artinya menumbuhkan semangat hidup dan belajar sepanjang hayat. Kurikulum ini menekankan pentingnya berpikir kritis, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Guru di Jepang juga dikenal sangat profesional. Mereka terbiasa melakukan lesson study, yaitu kegiatan refleksi bersama antara guru untuk memperbaiki cara mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, budaya belajar di Jepang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Orang tua, sekolah, dan komunitas sama-sama mendukung pendidikan anak. Kombinasi antara kurikulum yang seimbang, profesionalisme guru, dan dukungan masyarakat inilah yang membuat siswa Jepang memiliki pencapaian tinggi di PISA.
terutama dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata. Hal yang masih perlu diterus kita kembangkan di sekolah-sekolah Indonesia. Dari dua artikel tersebut, saya menyimpulkan bahwa masalah pendidikan sebenarnya bersifat global, hanya saja bentuk dan tingkatannya berbeda di setiap negara. Negara maju dan negara berkembang sama-sama berjuang untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Jepang memberi teladan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh komitmen guru, dukungan masyarakat, dan budaya belajar yang kuat. Bagi kita di Indonesia, terutama di SD Negeri 3 Krui, semangat belajar dari negara OECD dan Jepang dapat menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat peran guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan inklusif. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.